Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Erwin Febrianto. Kali ini aku sedikit punya waktu luang untuk bikin konten. Nah, kontenku kali ini adalah aku pengen share ke kalian semuanya tentang self love. Nah, ini termasuk aku juga belajar juga, masih belajar. Jadi kita saling sharing satu sama lain. Jadi aku akan share tentang pandanganku mengenai self love, pengertian self love, lalu juga apa sih manfaat self love itu sendiri ketika kita menerapkan self love di dalam diri kita, lalu juga bagaimana kita bisa menerapkan self love itu pada diri kita sendiri. Nah, kalian juga bisa berbagi apa yang kalian tahu tentang self love di kolom komentar. So, pastikan jangan sampai skip video ini. Kalau bisa yang belum subscribe, like dan juga komen dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, akhir-akhir ini seringkali digaungkan self love di sosial media, terutama di masyarakat ataupun di kalangan kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Self love itu sebenarnya sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap diri kita. Apalagi kalau kita sedang merasa down, apalagi kita merasa kita itu nggak punya teman ataupun lain sebagainya yang membuat diri kita itu kurang percaya diri dan lain sebagainya. Nah, self love itu merupakan mencintai diri kita sendiri, tapi bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan kita. Self love itu mengharuskan kita untuk memperlakukan serta menerima diri kita dengan baik dan adil, tanpa harus melihat ataupun membandingin diri kita dengan orang lain. Itu yang pasti akan menimbulkan opini-opini lain yang mungkin dapat membuat diri kita merasa down, kurang percaya diri atau lain sebagainya, ataupun insecurities yang lain sebagainya. Ketika self love ini diterapkan di diri kita, kita akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif, termasuk kecewa, marah, sedih, karena hal itu merupakan proses ataupun bentuk dari penerimaan diri atau self acceptance. Nah, selain merasa tenang dan merasa lebih percaya diri, manfaat dari self love itu ada banyak lagi. Seperti contohnya bermanfaat bagi kesehatan fisik kita serta kesehatan mental kita. Nah, yang pertama, manfaat dari ketika kita menerapkan self love adalah mendapatkan kepuasan hidup. Saat kita benar-benar menerapkan self love, kita akan menerima diri kita apa adanya. Hal ini termasuk menerima semua kondisi kita, entah itu senang, sedih, bahagia, marah, campur aduk. Itu pasti akan kita merasa puas terhadap diri kita karena kita udah yakin bahwa diri kita berharga, diri kita baik, diri kita mampu untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan. Dan selain itu juga membuat diri kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap manfaat dari self love yang udah aku bilang tadi, yaitu adalah mendapatkan kepuasan diri. Karena diri kita yang mengontrol diri kita yang menjadi sopir ataupun nahkoda dalam mengendalikan diri kita. Nah, selain itu juga manfaat dari ketika kita menerapkan self love adalah membiasakan diri untuk hidup sehat. Ketika kita sudah benar-benar menerapkan self love, kita lebih kayak aku ternyata bisa ya lebih dari apa yang aku ekspektasikan. Selain itu juga kita lebih sayang terhadap diri kita lebih melakukan hal-hal yang lebih sehat, contohnya seperti olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian kita juga dapat memilih teman yang tentunya sefrekuensi dengan kita, yang tentunya itu juga membuat kesehatan mental kita itu sehat dan tetap terkendali. Contohnya seperti akhir-akhir ini aku sedang libur walaupun ada beberapa tugas yang harus aku kerjakan. Aku libur, terus aku mengambil banyak sekali ataupun melakukan banyak sekali aktivitas seperti olahraga. Kemudian juga di sisi lain aku juga sedang membuat video seperti ini contohnya, dan video-video singkat yang aku rasa itu baik, dan ya aku perlu self reward juga terhadap apa yang sudah aku lakukan. Dan setelah itu merupakan ya termasuk sehat juga, bukan dibanding sebelumnya yang mungkin aku lebih merasa aduh kok capek banget ya, terus karena rebahan terus, karena scroll sosial media yang mungkin dapat membuat menurunnya stabilitas ataupun kontrol diriku gitu. Nah,
manfaat selanjutnya ketika kita menerapkan self love adalah meningkatkan self esteem. Apa sih arti dari ataupun maksud dari self esteem itu sendiri? Jadi self esteem itu merupakan cara pandang seseorang serta menerima dirinya sendiri serta merasa lebih percaya diri. Jadi lebih ke cara kita memandang sesuatu gitu loh. Kalau kita mikirnya positif, pasti itu juga akan berpengaruh positif terhadap diri kita. Dan sebaliknya juga, kalau kita mikirnya negatif akan sesuatu hal, itu pasti juga akan berimpact ataupun berdampak terhadap diri kita. Untuk itu kita dituntut ataupun diharuskan untuk terus berpikir positif ataupun memiliki cara pandang yang positif terhadap sesuatu hal, walaupun mungkin hasilnya ataupun hasil akhir dari sesuatu yang kita pandang itu mungkin kurang baik terhadap diri kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk berpikir positif, bukan itu. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita bisa mengelola self love dengan baik dan benar, itu pasti juga akan meningkatkan atau berpengaruh terhadap self esteem tadi. Gitu. Jadi itu kayak apa ya, hukum lurus ya. Kalau self love-nya meningkat, pasti self esteem-nya juga akan meningkat baik, dan sebaliknya juga. Nah, lalu manfaat selanjutnya adalah mengurangi resiko terkena gangguan mental. Ini ada riset yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki self esteem serta self love yang rendah itu pasti rentan terkena berbagai gangguan mental seperti depresi, kemudian cemas, khawatir akan hal yang mungkin belum tentu terjadi juga gitu loh. Gitu. Lalu oleh karena itu, agar kondisi mental kita lebih stabil, lebih baik, kita harus ataupun kita diwajibkan untuk menerima dan mencintai diri kita apa adanya. So guys, itu dia tadi pengertian self love serta manfaat ketika kita menerapkan self love, seperti mendapatkan kepuasan hidup, kemudian membiasakan diri kita untuk hidup lebih sehat, lalu juga meningkatkan self esteem, dan serta mengurangi resiko terkena atau terdampak gangguan mental. Nah, semoga itu bermanfaat, dan jika kalian semuanya punya cara pandang tentang self love menurut kalian sendiri, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah menerapkan self love, ada di part 2. Untuk itu jangan lupa pantengin terus channel YouTubeku Erwin Febrianto. See ya. Thank you guys.